Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada video kali ini akan mengapresiasi mengenai salah satu karya sastra angkatan reformasi, yakni cerpen karangannya Eka Kurniawan yang berjudul Persekot. Nah, pada video kali ini nantinya aku akan melihat nih mengenai bagaimana karakteristik cerpen tersebut. Apakah itu memiliki karakteristik cerpen angkatan reformasi. Nah, sebelumnya cerpen karangannya Eka Kurniawan ini menceritakan tentang seorang tokoh pria yang tidak diketahui namanya. Nah, namun dalam cerpen ini dia dikenal dengan sebutan kau atau ia. Nah, tokoh kau tersebut dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena kesalahan yang tidak pernah ia perbuat, yakni membunuh seorang anak. Hal itu dikarenakan karena di hari terakhir ketika anak itu hidup, ia tertangkap bercengkrama dengan tokoh kau, sehingga ia dituduh melakukan pembunuhan tersebut. Nah, padahal nih sebenarnya tokoh kau ini dia tidak membunuh anak tersebut, karena mengingat pada malam itu setelah bercengkrama dengan si anak, dan juga pada malam-malam berikutnya sebelum bangkai si anak itu ditemukan, tokoh kau tengah menginap di rumah tokoh Neng, melakukan hal yang tak sepantasnya mereka lakukan, yakni berzina. Nah, dalam cerpen ini, itu dia mengangkat tema mengenai kesenjangan ekonomi dan sosial berupa keadilan, sikap atau perbuatan yang menentang Pancasila, dan kekerasan. Nah, yang mana tema-tema tersebut merupakan karakteristik yang ada pada karya sastra angkatan reformasi. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai tema keadilan. Nah, sejak awal tadi, saya sudah katakan nih, bahwa cerpen ini dia menceritakan tentang seorang tokoh pria yang kena tuduhan terhadap apa yang tidak ia perbuat, yakni membunuh seorang anak. Nah, hal itu tampak dalam kutipan, umur 26, hampir 27. Ia keluar dari penjara untuk pembunuhan yang tidak ia lakukan. Nah, selain itu, ketidakadilan yang terjadi itu hanya karena polisi yang menangani kasus tersebut, dia tidak melakukan yang namanya penyelidikan dan hanya langsung main tangkap saja. Nah, polisi itu juga beranggapan nih bahwa orang yang terakhir kali bersama korban pembunuhan itu merupakan seorang pelaku. Nah, hal itu tampak dalam kutipan, malam itu kau bertemu dengannya. Ia turun dari bus terakhir, duduk di kursi tunggu, kemudian kalian berkenalan. Kalian bermain gitar di kegelapan ruang tunggu, lalu kalian pergi. Tidak, Pak. Ia menyedot ingus. Kau pergi dengannya. Tidak ada yang melihatmu 2 hari itu, juga si anak dengan gitar. Kemudian anak ini ditemukan sudah menjadi bangkai di kebun kopi. Kepalanya remuk, dihantam gitarnya sendiri. Nah, selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai bagaimana sikap atau perbuatan yang menentang Pancasila dalam cerpen yang berjudul Persekot karangannya Eka Kurniawan. Nah, sikap yang menentang Pancasila itu berupa polisi yang melakukan salah tangkap terhadap orang yang sebenarnya bukanlah pelaku dari kasus. Nah, sikap yang kedua itu mengenai dilakukannya perbuatan yang tidak sepantasnya, yakni berzina. Nah, yang mana tindakan itu melanggar nilai dalam sila pertama nih. Nah, hal itu tampak dalam kutipan, kedua, setelah percintaan di dalam pertama yang membuat mereka jengah selama beberapa waktu, ia mengatakan satu hal yang muncul di mulutnya, juga tanpa sempat memikirkannya. Kawin yuk. Nah, selanjutnya, dalam cerpen ini, itu juga ditemukannya sikap yang menentang Pancasila, yakni berupa melakukan tindakan pembunuhan. Nah, hal itu tampak dalam kutipan, jika ia harus menghantam kepala orang dengan gitar hingga mampus demi memperoleh eneng, ia yakin sekarang akan melakukannya. Kau, tanya lelaki itu. Kudengar kau dibui. Ia tersenyum, menyodorkan tangan. Mereka berjabatan. Tentu saja mereka saling kenal. Sering berjumpa di terminal. Iya, bayar di muka. Karena menghajar kepala orang dengan gitar yang siangnya baru akan kulakukan. Nah, dari kutipan itu terlihat nih bahwa tokoh kau itu dia berniat untuk melakukan tindakan pembunuhan. Yang mana tindakan pembunuhan itu melanggar nilai-nilai yang terdapat dalam sila kedua. Nah, lanjut, kita akan masuk ke tema mengenai kekerasan. Nah, kekerasan yang terdapat dalam cerpen karangannya Eka Kurniawan yang berjudul Persekot, ini berupa tindak pembunuhan. Nah, hal itu tampak dalam kutipan, jika ia harus menghantam kepala orang dengan gitar hingga mampus demi memperoleh eneng, ia yakin sekarang akan melakukannya. Kau, tanya lelaki itu. Kudengar kau dibui. Ia tersenyum, menyodorkan tangan, mereka berjabatan. Tentu saja mereka saling kenal, sering berjumpa di terminal bus. Iya, bayar di muka.
Mereka karena menghajar kepala orang dengan gitar yang sialnya baru akan kulakukan. Nah, secara keseluruhan itu dapat sebuah kesimpulan bahwa cerpen yang berjudul Persekot karangannya Eka Kurniawan itu memang benar-benar memiliki tema atau topik yang sesuai dengan karya sastra pada angkatan reformasi, yakni berupa masalah ekonomi atau sosial, yakni keadilan, sikap atau perbuatan yang menentang Pancasila, dan kekerasan. Nah, segitu dulu dari video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!